Salam, selamat malam Bapak Ibu dan segenap warga Rukun Santa Agnes yang terkasih dalam Kristus. Pada malam hari ini, kita bertemu lagi untuk beribadah di keluarga Ibu Patinama. Walaupun secara online melalui YouTube, namun hal ini tidak mengurangi semangat kita dan hormat kita untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan, mengikuti setiap ada ibadah rukun walaupun secara online. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk beribadah bersama dengan lagu pembukaan. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, marilah kita tunduk di hadapan Tuhan seraya mengakui segala kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat yang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu hidup sebagai orang yang bijaksana, yang taat, tekun, dan setia, membaca serta melaksanakan firman-Mu. Berilah kami kesetiaan untuk mewartakan Injil-Mu, sehingga kami dapat hidup dalam kebenaran dan kekudusan sesuai kehendak-Mu. Ingatlah kami selalu ya Tuhan, agar kami selalu menyiapkan diri bagi kedatangan-Mu dalam segala hal yang kami lakukan pada hari ini. Allah yang Maha Baik, dengan penuh kasih Engkau memanggil umat-Mu untuk mengambil bagian dalam karya keselamatan. Malam ini, kami umat-Mu beribadah bersama. Bukalah hati kami agar selalu mendengarkan sabda-Mu.
Semoga kami mampu berubah dan bertumbuh dalam iman, harapan dan kasih kepadamu untuk selama-lamanya. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yeremia. Kata Nabi Yeremia, "Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku kau bujuk. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semua orang mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru. Kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Tuhan dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup." Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli Taurat. Lalu ia dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis,
Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaannya, Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, ada dua hal pokok yang disampaikan. Yang pertama, Kristus memberitahukan tentang penderitaannya yang akan terjadi. Sedangkan yang kedua, hal yang harus dilakukan untuk mengikuti Yesus. Apa yang Yesus ungkapkan mengenai penderitaannya, seluk-beluknya, dan keadaan seputar penderitaan itu, dan semuanya itu sangat menarik untuk disimak. Yang pertama, tempat di mana ia harus menderita. Ia harus pergi ke Yerusalem, ibu kota suci itu, dan menanggung banyak penderitaan di sana. Sedangkan yang kedua, orang-orang yang membuat dia menderita, yaitu pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Mereka semuanya tergabung di dalam mahkamah agama yang berkedudukan di Yerusalem dan sangat dihormati orang banyak. Orang-orang yang seharusnya menjadi yang terdepan dalam mengakui dan menghormati Kristus, justru menjadi yang paling sengit dalam menganiaya Yesus. Yang ketiga, penderitaan apa saja yang harus ia tanggung? Ia harus menanggung banyak penderitaan, disiksa, lalu dibunuh. Sedangkan yang keempat, apa yang akan mendatangkan kegembiraan dari penderitaannya ini? Ia akan dibangkitkan pada hari ketiga, seperti halnya para nabi. Demikian pula Kristus sendiri. Ketika memberi kesaksian tentang segala penderitaannya, ia juga menyaksikan kemuliaan yang akan menyusul penderitaannya itu. Meskipun ia menderita, kebangkitannya pada hari ketiga membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Bapak Ibu sekalian,
Dalam bacaan Injil malam ini, Yesus juga menyatakan bahwa ada 3 hal yang harus dilakukan bila mau mengikuti Yesus. Ketiga hal itu adalah menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Mari kita lihat masing-masing hal itu. Yang pertama yaitu menyangkal diri. Terjemahan versi bahasa Indonesia masa kini oleh Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan menyangkal diri dengan frasa melupakan kepentingannya sendiri. Orang-orang Kristen harus mengesampingkan apa yang menjadi kepentingannya sendiri demi mengarahkan kehidupannya pada apa yang menjadi kepentingan kerajaan Allah. Menyangkal diri artinya berkata tidak pada kehendak diri sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus menyangkal diri kita sendiri sepenuh-penuhnya. Kita tidak boleh mengagumi bayangan kita, mengagumi bayangan kita sendiri, ataupun melampiaskan suasana hati kita sendiri yang uring-uringan. Kita tidak boleh bersandar pada pengertian kita sendiri atau mencari kepentingan diri sendiri. Juga tidak boleh hidup untuk tujuan kita sendiri. Kita harus menyangkal diri untuk suatu tujuan. Harus menyangkal diri bagi Kristus, bagi kehendaknya dan kemuliaannya, dan melayani kepentingannya di dunia ini. Yang kedua yaitu memikul salib. Kita diminta untuk memikul salib kita masing-masing. Kita rela menderita demi mengikuti kehendak Tuhan. Derita yang kita alami dalam kehidupan kita pikul tanpa mengeluh. Termasuk di dalam arti memikul salib adalah mematikan ambisi duniawi kita dan mengarahkan pada kehendak Tuhan. Setiap murid Kristus memiliki salibnya masing-masing, dan setiap orang harus sadar akan ini dan bersiap-siap. Karena setiap orang memiliki tugas khusus yang harus dilaksanakannya, maka setiap orang juga memiliki masalah khusus yang harus ditanggung masing-masing. Setiap orang merasakan paling banyak dari bebannya sendiri. Salib adalah nasib yang dimiliki secara umum oleh anak-anak Allah. Sikap yang terbaik adalah kita harus memikul salib kita masing-masing sebaik-baiknya. Sedangkan yang terakhir yaitu mengikuti aku. Mengikut Yesus merupakan proses yang terus-menerus. Mengikut Tuhan bukan sekedar komitmen yang dilakukan sekali saja, namun dilakukan seumur hidup. Sebagai murid-murid Kristus,
kita harus belajar meneladani guru kita dan bertingkah laku sesuai contoh yang ia berikan, dan terus melaksanakan dengan baik. Apapun salib yang menghalangi jalan mereka, bekerja dengan benar dan menderita karenanya, itulah mengikuti Kristus. Dalam menjalani pensiaran hidup kita di dunia ini, mungkin saja dalam mengikuti kehendak Tuhan, kita akan mengalami kerugian. Tetapi para pengikut Kristus percaya bahwa dengan itu justru mereka akan menikmati hal yang lebih besar. Hal yang lebih besar lagi di surga. Bahkan jika dengan menjadi pengikut Kristus, mereka harus sampai kehilangan nyawa pun, itu pun bukan merupakan kerugian. Karena barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Amin. Selanjutnya, mari kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turut ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, mari kita lanjutkan dengan doa umat. Ya Bapa, terangilah Sri Paus dan semua uskup dalam karya penggembalaan umat-Mu, agar umat-Mu dapat menemukan kebenaran. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, berkati para dokter dan perawat dalam karya kasih mereka bagi penderita, sehingga menampakkan sebagai kelanjutan karya kasih Putra-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, dengan rahmat-Mu, tabahkanlah umat-Mu dalam menghadapi pandemi yang sedang melanda dunia ini. Hindarkanlah kami semua dari pandemi ini, dan semua pandemi ini segera berlalu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami mau berdoa bagi almarhum Bapak Simon Patinama dan almarhum Victor, almarhum Herman, almarhum Florencia, almarhum Joni, dan almarhum Doni. Engkau telah memanggil mereka semua, sebagaimana mereka telah mengimani Engkau. Terimalah mereka dalam kerajaan-Mu bersama para kudus di surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa,
Berkati Ibu Patinama beserta keluarga yang masih melanjutkan perjalanan hidup mereka. Berikan kesehatan yang baik bagi Ibu Patinama dan anugerahkanlah rahmat-Mu dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih kami sampaikan kepadamu atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami malam ini. Perkenankanlah kami selalu mencari diko dalam iman dan menikmati wajah-Mu selama-lamanya di gunung kemuliaan-Mu. Berkati kami untuk melalui hari-hari yang akan datang bersama rahmat dan kasih-Mu. Berkati pula Bapak, Ibu, dan segenap warga Rukun Santa Agnes yang belum sempat atau ada halangan sehingga tidak bisa mengikuti ibadah rukun secara online ini. Berikan semangat pula kepada Bapak, Ibu, dan segenap Rukun Santa Agnes untuk tetap tekun dan setia selalu mengikuti ibadah rukun ini walaupun secara online di masa pandemi COVID-19 ini. Kami mohon ini dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini, ibadah kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah kami.